Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Robiatul Adawiyah dengan NIM 2003211001111 dari kelas Agribisnis A. Saya di sini akan memaparkan tentang mini riset yang sudah saya lakukan yang berjudul dengan mini riset usaha tani jagung di Kecamatan Trake, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu perencanaan usaha tani, yaitu yang meliputi aspek non-finansial dan aspek finansial. Aspek non-finansial ini meliputi komoditas jagung dengan luas lahan 600 meter persegi, status kepemilikan milik sendiri, dan masa tanam selama 4 bulan. Untuk perawatan dan pemeliharaan ini meliputi pengolahan lahan, penanaman, penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembubunan, penyiraman, pemupukan, dan pemanenan. Untuk aspek finansialnya yaitu biaya variabel pada usaha tani jagung Ibu Holia ini sebesar 221.000 dengan kebutuhan seperti benih, pupuk, dan lain-lain. Untuk biaya tetap pada usaha tani jagung Ibu Holia ini sebesar 61.500 dengan kebutuhan seperti alat-alat pertanian. Untuk tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja keluarga, di mana seluruh kegiatan usaha tani yang dilakukan ini oleh keluarga tanpa menggunakan tenaga kerja orang lain. Penerimaan dan keuntungan berdasarkan wawancara dengan Ibu Holia dan perhitungan yang sudah dilakukan, bahwa penerimaan yang diperoleh sebesar 4.500.000 dengan hasil panen jagung sebanyak 900 kg, di mana total komponen biaya akhir sebesar 282.000, maka didapatkan keuntungan sebesar 4.218.000. R/C rasio. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil nilai R/C rasio sebesar 15,9. Dikatakan usaha tani layak dijalankan apabila R/C rasio lebih dari 1. Artinya nilai 15,9 pada R/C rasio hasil perhitungan untuk komoditas jagung milik Ibu Holia ini layak untuk dijalankan. Untuk BEP penerimaan, didapatkan nilai BEP penerimaan pada perhitungan usaha tani jagung milik Ibu Holia ini dengan nilai BEP penerimaan sebesar 64.062,5. Maka Ibu Holia sebagai petani harus mendapatkan penerimaan sebesar nilai BEP yang dihasilkan, dengan artinya untuk dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Untuk BEP harga, didapatkan nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani jagung milik Ibu Holia ini sebesar 313,88. Maka Ibu Holia sebagai petani harus melakukan penjualan hasil panennya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP yang dihasilkan. Dengan artian pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian dan memperoleh keuntungan. Untuk payback period, berdasarkan perhitungan didapatkan hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani jagung milik Ibu Holia ini dicapai dalam jangka waktu 8 bulan 26 hari untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Sumber pembiayaan usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Holia, bahwa sumber pembiayaan usaha tani jagung yang dikelola atau dijalankan ini berasal dari modal pribadi. Kendala yang dialami oleh Ibu Holia pada saat usaha tani jagung dijalankan yaitu kekurangan biaya produksi saat proses menanam, dikarenakan harga bibit atau pupuk yang terus berfluktuasi,
Selain itu, gagalnya panen juga menjadi kendala dalam pembiayaan usaha tani jagung, di mana Ibu Halia harus kehilangan modal dan mengalami kerugian. Untuk strategi yang bisa dilakukan dengan kendala yang sudah dijelaskan, yaitu dengan meminjam di KUR, bergabung dengan kelompok tani, dan juga bisa mendaftar asuransi pertanian. Asuransi usaha tani. Kelebihannya pada asuransi pertanian jagung ini yaitu yang pertama, bebas was-was. Artinya, asuransi ini membebaskan para petani dari perasaan cemas ataupun khawatir jika terjadi suatu hal di kemudian hari yang dapat merugikan. Dengan memiliki asuransi ini, petani akan terhindar dari kerugian yang mempengaruhi produksi. Yang kedua, yaitu nilai ganti rugi yang menjanjikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada makalah, asuransi ini menawarkan kompensasi sebesar 6 juta sampai 10 juta per hektarnya. Nilai premi adalah 2% dan dari harga pertanggungan dan dibayarkan secara sekaligus. Yang ketiga yaitu pendaftaran yang sangat sederhana. Petani bisa mendaftarkan dirinya dengan mudah hanya melalui platform digital, yaitu Sistem Informasi Asuransi Pertanian dengan singkatan SIAP. Untuk kekurangan dari asuransi usaha tani jagung ini yaitu program ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, kriteria program yang masih lemah, dan juga masih adanya campur tangan tengkulak. Kemitraan usaha tani. Dalam hal ini, perusahaan yang cocok untuk digandeng dalam melakukan kemitraan dengan petani jagung di Kecamatan Trageh yaitu dengan PT Kediri Matahari Corn Mills. PT Kediri Matahari Corn Mills adalah agen yang bergerak untuk menghasilkan produk tepung jagung. Perusahaan ini menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan pakan ternak di Indonesia. Contohnya yaitu produk corn grits, corn meal, corn hominy feed, dan corn flour. Sekian penjelasan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.